video kami. Sebelumnya kenalin, nama aku Sri Yulia Devi. Aku Maria Luluguta Xiaomi. Nah, di sini kita mau ngejelasin nih tentang 3 hal penting yang ada dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu ada gaya belajar, Kedua, intelijensi. dan yang terakhir itu ada kepribadian siswa. Gak usah lama-lama kali ya, kita langsung aja, kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan teori dulu ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai gaya belajar. Apa sih itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara seseorang maupun individu yang mereka rasa nyaman dan cepat menerima informasi maupun ilmu pengetahuan. Nah, tentunya gaya belajar setiap individu itu berbeda-beda. Menurut teori FAK, ada 3 tipe gaya belajar utama. Yang pertama itu ada visual, kemudian yang kedua itu ada auditory, dan yang terakhir ada kinestetik. A few moments later. Nah, yang pertama itu ada gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual itu biasanya mereka mengandalkan indera penglihatan. Jadi, misalnya nih teman-teman ada yang punya gaya belajar visual. Jadi, mereka itu lebih nyaman dan juga cepat menerima informasi maupun pengetahuan ketika ada media yang mendukung, misalnya seperti gambar maupun minimap. Mungkin teman-teman bisa lihat di layar. Ini ada salah satu contoh dari media pendukung dari gaya belajar visual. Selanjutnya, gaya belajar yang kedua yaitu auditory. Auditory itu mengandalkan indera pendengaran. Nah, jadi biasanya nih siswa yang memiliki gaya belajar auditory itu mereka lebih mudah, lebih cepat paham dan juga lebih nyaman dalam belajar. Itu ketika mereka mendengarkan guru menjelaskan di kelas dan juga mendengarkan rekaman ataupun memanfaatkan platform digital seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Selanjutnya, gaya belajar yang terakhir yaitu kinestetik. Nah, biasanya siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik ini mereka cenderung lebih cepat menerima dan juga mengolah informasi maupun ilmu pengetahuan dengan melakukan eksperimen dan juga praktik secara langsung. Nah, dari ketiga tadi, kalian termasuk gaya belajar yang mana nih? A few moments later. Oke, jadi kita lanjut ke intelijensi. Jadi menurut Howard Gardner, seorang ahli pendidikan dari Harvard, memperkenalkan teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Menurut beliau itu kecerdasan nggak cuma soal nilai akademik atau kemampuan logik aja, tapi ada banyak bentuknya. Kalian penasaran kan? Tapi yuk kepoin ya. Menurut Howard ada 8 teori intelijensi. Jadi yang pertama itu ada linguistik, yaitu pandai berbicara dan menulis. Yang kedua ada logis matematis, yaitu kuat di angka dan analisis. Yang ketiga ada musikal, yaitu peka terhadap nada dan irama. Yang keempat ada spasial, yaitu jago visualisasi dan menggambar. Yang kelima ada kinestetik, yaitu mengandalkan gerakan tubuh. Yang keenam ada interpersonal, yaitu pandai berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh itu ada interpersonal, yaitu pandai memahami diri sendiri. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada naturalis, yaitu suka alam dan lingkungan. Nah, kalau kamu yang mana nih? Nah, teori ini penting banget loh buat pendidikan karena setiap siswa punya kombinasi kecerdasan yang berbeda. Tugas guru adalah menemukan potensi unik tiap siswa dan bantu mereka berkembang di bidang yang mereka kuasai, bukan cuma menilai dari satu aspek akademis saja. A few moments later. Oke, terakhir ayo kita bahas tentang kepribadian. Tentang kepribadian ini kan ada 2 tipe utama ya yang sering dibahas, yaitu ada extrovert dan introvert. Kalau kamu sendiri masuk tipe yang mana, Yul? Kalau aku sih ekstrovert ya. Emang ciri-ciri extrovert itu apa? Kalau yang aku alami sendiri nih, aku tuh ngerasa kalau aku di tempat rame itu malah baterai sosial aku tuh kecap gitu loh, aku malah happy. Tapi kalau misalnya aku sendiri itu kayak, nggak bisa banget. Terus kalau untuk urusan misal ada kerja kelompok nih, kan ada yang individu juga tuh, aku ngerasa malah enakan yang kelompok gitu. Kalau yang individu tuh kayak, pokoknya aku nggak bisa deh. Kalau kamu masuk yang apa, Mai? Kalau aku lebih masuk ke introvert.
Aku lebih masuk ke introvert. Aku nggak bisa tuh kalau belajarnya harus bareng-bareng. Aku lebih suka kalau belajarnya menyendiri. Soalnya kalau bareng-bareng baterai healthku kayak gampang banget teruras gitu. Berarti kita kebalik banget ya. Iya, kita beda ya. Kalau kalian yang mana? Nah, jadi kepribadian setiap siswa itu ternyata pengaruhnya besar banget loh, Mai, sama cara belajar dan juga interaksinya di dalam kelas. Betul banget, Yul. Jadi dari ketiga teori tadi, kita jadi bisa tahu nih bahwa setiap siswa itu unik. Nggak ada satu metode mengajar yang cocok untuk semua orang. Yang paling penting adalah gimana guru bisa menyesuaikan pendekatannya dengan kebutuhan siswa. Dari contoh tadi, kita jadi tahu nih kalau setiap siswa itu memiliki gaya belajar, intelijensi, dan kepribadian yang berbeda-beda. Nah, betul banget. Tugas kita sebagai calon guru maupun guru itu adalah menyesuaikan dan juga memahami setiap perbedaan yang ada tersebut agar dalam proses pembelajaran itu terasa nyaman, menyenangkan, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan tiap siswa. Jadi yang paling penting itu bukan bagaimana cara belajarnya, tapi adalah bagaimana cara kita dalam memahaminya. Karena setiap anak itu unik dan berharga. Yuk kita hargai perbedaan dan bantu setiap siswa untuk berkembang sesuai potensinya. Thanks for watching and see you on the next video.